Ya udah kalau gitu kita mulai aja. Oke, mungkin pertama tentang tugas kemarin dulu ya. Jadi kalian tidak tercapai ya masalah penjualan itu? Apa gimana? Kalau dari target kita berarti nggak tercapai, Pak. Hasilnya berapa ya? Hasilnya berapa? Hasil pendapatannya, Pak? Ya. 3.765.000. Harusnya berapa targetnya? Targetnya berapa? 6 juta ya? Masalahnya apa? Kenapa nggak tercapai targetnya? Padahal udah diturunin sendiri ya? Gimana? Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa nggak tercapai? Izin menjawab, Pak. Salah satu faktornya itu kalau misalkan kita beli di aplikasi GoFood, harganya tuh jadi sekitar 25.000 karena dipotong komisi dari GoFood-nya, Pak. Otomatis harga makanan ringannya jadi nambah naik dan orang-orang jadi lebih milih buat WA langsung ke si pemilik UMKM-nya dibanding ke aplikasi GoFood itu, Pak. Terus yang kedua, ya mungkin faktor ekonomi juga, Pak. Setiap kita tawarin promosi agak berat juga di merekanya karena emang biaya karena emang harga makanan ringannya tuh lumayan tinggi, Pak. Jadi cuma tercapai 50% ya. Terus mana ya? Targetnya ya 50%, 6.500.000 kalian 3,7 ya kurang lebihnya segitu. Jadi dagang susah ya. Apa tergantung dagang apa dulu gitu. Terus apa lagi kira-kira masalahnya? Gimana? Kalau untuk yang strategi pemasaran mungkin cuman itu, Pak. Sedangkan untuk yang akuntingnya itu paling ibunya
kurang menerapkan si teknologi digitalnya Pak. Padahal ibunya tuh punya aplikasi buat pencatatan sama pembukuan gitu Pak di Android. Tapi karena emang ibunya milih manual, ya jadi tulis tangan aja Pak. Gitu aja paling. Pak izin menambahkan yang digital marketing, kalau pengiklanan di Instagram itu kan prabayar ya Pak, maksudnya berbayar gitu. Nah, kita juga udah ngasih tahu sih cara-cara bayarnya gimana. Cuman kayaknya kalau untuk iklan-iklan kayak gitu, ibunya belum terlalu berminat deh Pak, karena kan berbayarnya itu kan sesuai sama yang kita mau. Terus kalau misalkan target di iklan di Instagram juga nggak semua pasti bakal membeli ke kita gitu Pak. Jadi tergantung kita milihnya misalkan kalangan mana gitu. Tapi meskipun nanti sponsor si Instagramnya itu ada di Instagram kita, kan orang lain tuh bisa aja cuman kayak lewat-lewat aja gitu Pak, jadi nggak langsung ngebuka ke Instagram si ibunya. Jadi butuh waktu, tapi itu dilakuin nggak? Dilakuin. Yang mana yang dilakuin? Yang iklan di Instagram kita lakuin. Ada yang pernah lihat? Untuk yang lihat profil Instagramnya sih lumayan banyak sih Pak, cuman untuk kalau yang membelinya sih kurang, kayaknya belum ada yang nyantol sih Pak. Baru satu. Oke. Kenapa ya kayak gitu ya? Butuh waktu kali ya? Apa masalahnya? Padahal udah iklan, udah banyak yang lihat akunnya gitu. Kenapa lagi masalahnya? Satu pun penjualan nggak ada yang dari Instagram gitu setelah iklan. Gimana? Setelah diiklanin nggak ada satupun pembelian? Kalau pas kita iklanin sih belum ada sih Pak, karena sebenarnya iklan kayak Instagram, Facebook, terus Shopee kayak gitu tuh untung-untungan sih Pak, jadi tergantung produk kitanya diminati sama mereka apa enggak gitu. Atau mungkin perlu waktu juga ya? Jadi nggak harus sekali ngiklan langsung banyak orderan gitu Pak, jadi harus dicoba berkali-kali gitu loh Pak. Iya, jadi kalau teman saya tuh pengalamannya malah aneh ya, dia nggak mau iklan karena iklan itu hanya nambah view doang, tapi nggak nambah penjualan, termasuk juga endorse juga cuman naikin itu aja katanya, cuma naikin banyak orang yang tahu produk tapi nggak naikin penjualan gitu. Terus efektifnya lebih ke ngasih diskon katanya. Kalau ngasih diskon malah lebih banyak, padahal gitu ya, hitungannya lebih murah ngasih diskon daripada ngasih iklan, katanya gitu ya. Produknya baju, nama produknya apa ya lupa, saya juga sempat beli juga gitu. Berarti kurang terlalu efektif ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Nama juga percobaan ilmu ya buat kalian. Jadi kalau misalkan mau coba Istiqlan,
kalau mau coba iklan itu harus dalam jangka waktu yang lebih lama gitu. Oke, sekarang kita lihat di laporannya. Ini yang terakhir ya. Ini udah sesuai ya. Kemudian ini udah oke, ini ada 2 kalimat ya. Terus masalah ini, oke, ini udah oke. Ini udah oke, oke. Ini oke, oke. Ini oke, oke juga. Kalau di ini nggak ada halamannya ya kalian ya. Daftar isi nggak ada halamannya. Bener ya? Halamannya nggak ada. Oh, ada di bawah ya. Halangin malah ya. Ini ada halamannya. Tapi ini kayaknya fontnya beda deh halamannya. Nah, pendahuluan. Masalahnya apa? Masalahnya cuma di 1 paragraf. Kan masalah itu yang ada, yang terjadi ya, yang terjadi di sana. Masalahnya berarti kan belum ada pencatatan secara digital, gitu kan? Terus yang kedua, nah ini pakai bukti, gitu. Buktinya apa? Ya catatan itu yang di buku tulis, gitu ya. Nanti dijelasin pencatatan secara manual itu masalah apa namanya tuh, dampaknya apa, gitu. Terus yang keduanya tentu belum ada digital marketing ya. Belum ada digital marketing atau pemasaran secara digital. Gitu. Nanti buktinya apa, gitu kan? Kan kalau ini buktinya catatan manual gitu. Nih kalau yang kedua berarti hanya toko gitu ya, toko fisik, terus WA, terus FB, terus IG yang dulu ya, sebelumnya gitu loh. Itu masalahnya, gitu, itu masalahnya. Jadi oleh karena itu makanya kata saya
kenapa ini latar belakangnya banyak yang kurang berguna gitu. Kata-katanya ini buat apa gitu. Ini buat apa kalimat-kalimat ini gitu. Kalau misalkan buat pengantar boleh ya, misalkan menurut Hermi dan Ahmad gitu ya, tentang UMKM boleh, atau misalkan kalau saran saya sih biar nggak terlalu panjang, kalimat pembukanya misalkan tentang kalian judulnya digital marketing dulu apa? Oh, digital marketing dulu ya. Berarti digital marketing, peran digital marketing untuk UMKM apa gitu ya, menurut siapa gitu. Misalkan ya ini peran digital marketing ya untuk UMKM gitu. Atau pentingnya bisa ya, ini peran atau pentingnya. Terus yang kedua kan ini teorinya kan, teorinya. Terus yang keduanya tentang fenomena gitu. Fenomenanya apa? Ya fenomena digital marketing. Terus yang ketiganya tentang ya peran digital accounting gitu. Terus yang keempat fenomena digital accounting gitu. Ini jadi contoh ya, ini contoh aja. Digital marketing misalkan sangat penting di era revolusi industri 4.0 gitu ya, di mana segala sesuatu pembeli maupun penjual sudah merambah masuk ke dunia teknologi, tidak terkecuali UMKM yang memiliki pasar yang spesifik namun memiliki potensi untuk dikembangkan secara luas, secara global, lintas daerah atau lintas pulau misalkan. Sehingga UMKM atau usaha manapun tidak mempunyai pilihan lain kecuali dengan mengikuti revolusi industri 4.0 gitu. Kemudian masuk aja ke fenomena digital marketing. Misalkan dapur Lilis, misalkan yang dimiliki oleh Ibu Lilis gitu ya, yang bergerak di bidang cemilan makanan ringan, belum atau saat ini belum melakukan digital marketing. Yang saat ini dilakukan di digital di dapur Lilis adalah gitu ya, hanya mengutamakan untuk di toko offline misalkan sebagaimana gambar berikut ini misalkan. Selain itu dapur Lilis juga melakukan pemasarannya secara kurang terstruktur atau apalah istilahnya dengan menggunakan WA. Adapun media sosial tidak dimanfaatkan secara maksimal. Di bawahnya sebagaimana berikut ini gitu. Kan itu masalah kan? Jadi secara teorinya apa? Teorinya digital marketing itu memiliki peran yang besar gitu. Malah kalau bisa dicontohin gitu, kayak misalkan digital marketing memiliki peran yang penting untuk UMKM gitu ya, termasuk juga dunia usaha manapun, seperti contohnya misalkan kopi kenangan yang besar gara-gara media sosialnya yang bagus gitu ya. Misalkan dikasih contoh, tapi tetap pakai sumber, pakai data gitu. Pakai sumber, pakai data gitu. Langsung aja fenomena gitu. Itu untuk digital marketing. Terus untuk digital accounting-nya juga sama gitu ya. Digital accounting itu, atau misalkan mau dari accounting-nya dulu boleh gitu ya. Misalkan accounting termasuk ke dalam supporting yang sangat penting dalam menentukan suatu keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang diberikan informasi yang banyak, yang bukan yang banyak ya, yang relevan dan didukung oleh kecepatan waktu untuk mendapatkan informasi. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang cepat dan tepat adalah dengan digital accounting. Dijelasin digital accounting adalah gitu. Sama BJM juga gitu kan. Nah, adapun gitu ya, adapun di
dapur list gitu. Pencatatan tidak dilakukan secara maksimal gitu. Dilakukan hanya berdasarkan catatan penjualan saja. Bukan hanya itu, dilakukan secara manual sehingga ketika akan membuat suatu keputusan gitu, akan membuat keputusan itu membutuhkan waktu yang lama. Berikut contoh pencatatannya seperti itu. Kayak gitu nanti fenomena itu kan fenomenanya langsung aja masuk ke berdasarkan uraian di atas gitu ya. Nah, langsung masuk ke sini berdasarkan uraian di atas gitu. Kami menulis, menelaah gitu ya. Proses ya melakukan KKN gitu-gitulah gitu. Jadi kan kelihatan kan masalahnya apa? Ya masalahnya karena nggak melakukan gitu. Teorinya apa? Ya teorinya tadi harusnya UMKM itu melakukan DJM sama DGA gitu misalkan. Kayak gitu. Silakan. Ada yang mau tanya dulu nggak? Buat latar belakang dulu. Jadi gitu. Jadi pembukanya jangan terlalu banyak, malah yang harusnya lebih banyak itu tentang fenomenanya kan. Gitu. Misalkan pembukanya 1 paragraf boleh, atau mau 3 kalimat untuk DGM, 3 kalimat untuk DGA boleh. Tapi kalau bisa sih per part aja. Jadi pembuka untuk DGM apa? Misalkan tadi ya era revolusi industri 4.0 yang harus menggunakan kemajuan teknologi di dunia, ya kayak inilah ya. Ini boleh gitu ya. Nah, langsung aja kalian masukin, termasuk di dalamnya juga UMKM yang merupakan gitu kan pelaku bisnis yang seharusnya memanfaatkan era revolusi 4.0 ini, seperti contoh yang dilakukan oleh Kopi Kenangan, bla 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 gitu. Langsung aja ada pun di dapur list gitu ya. Gitu. Ada yang mau tanyain latar belakang? Sebenarnya masalah utamanya di latar belakang sih yang kalian. Pak mau nanya, kalau latar belakang itu ada masalah minimal berapa paragraf gitunya nggak Pak? Sebenarnya kalau paragrafnya terserah kalian. Yang penting masalahnya kelihatan gitu. Kalau misalkan saya biasanya kadang ngelakuin penelitian itu masalahnya cuma berupa tabel gitu. Kan saya pajak, jadi tabel aja gitu, teks rasio jelek udah aja, itu masalah gitu. Bisa paragraf, bisa tabel, nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Cuma biasanya kalau latar belakang itu 5 halaman ya, atau di bawah 5 halaman gitu. Cuman kalian harus tahu 1 paragraf itu lebih dari 1 kalimat gitu. Kalau 1 paragraf cuma 1 kalimat namanya kalimat kan. Kalimat biasanya diakhiri dengan titik gitu ya. Kita kan nggak lagi belajar bahasa Indonesia. Gitu. Ada lagi? Itu untuk ini ya, latar belakang. Ada lagi? Oke. Cukup, Pak. Lanjut ya, kita ke landasan teori. Nah, landasan teori itu berarti yang mendukung tentang judul kita. Gitu. Ini kan landasan teori, kok UMKM dulu boleh gitu ya. Habis UMKM mau masuk ke digital marketing dari manajemen pemasaran. Boleh deh.
Digital marketing ada di manajemen pemasaran ya. Ya, boleh. Terus ini laporan keuangan. Kenapa ada HPP ya? Ini laporan keuangannya oke. Tapi ini kenapa ada HPP ya? Kan kita nggak ngomongin HPP. Kita ngomongnya digital accounting. Jadi nggak usah dimasukin, Pak. Ya, saya nanya kenapa dimasukin gitu. Ada alasan khusus kah? Izin menjawab, Pak. Karena kan kita sebelumnya nyoba yang ngitung HPP itu kan ya, Pak. Jadi kita pikir akan dilampirin gitu, Pak, di isi laporannya. Ya, waktu itu kenapa disarankan menghitung HPP itu agar penghitungan labanya sesuai gitu. Tapi bukan judul. Kalau misalkan judul mah boleh, kayak tahun kemarin ada yang khusus hitungin HPP gitu. Jadi cuma HPP aja, nggak sampai ke laporan keuangan. Tapi kan kalian lebih tinggi gitu. Kayak gitu. Nah, jadi ini harusnya kayak gini tahu. Manajemen apa namanya si paragraf itu nggak kayak di nggak kayak gini. Terus ini nggak pakai petik ya. Kan kalau pakai petik itu kalau kutipan itu kalau lebih dari 4 baris ya. Kalau lebih dari 4 baris itu nggak boleh pakai petik. Gitu. Nah ini kan 3 nih. Boleh. Tapi ada kalian ini laporan KKN ini bukan penelitian, jadi ya perbaikilah gitu. Ini jangan pakai petik aja, udah aja kutipan tidak langsung aja gitu. Nah kayak gini aja langsung. Jangan pakai petik gitu. Nah ini kayaknya nggak usah, malah digital accounting-nya mana? Nggak ada ya. Tuh langsung ke sini. Jadi tambahin digital accounting-nya. Jadi udah laporan keuangan apa, baru setelah itu ke digital accounting. Gitu. Jadi kritik poin saya itu buat sekarang mah ya, karena ini bukan skripsi ya. Yang pertama tadi ya, masalah itu kelihatan dari survei awal, tadi udah dijelasin panjang lebar. Terus teori juga yang setidaknya yang mendekati lah gitu. Saya nggak nuntut kalian sangat sesuai gitu ya. Gitu. Yang penting hasilnya aja. Nah ininya ya. Jadi yang tadi sama teori tinggal tambahin digital accounting ya. Ini gambaran umum. Kayaknya ini 1 titik lagi ya. Ini 1 kalimat. Bukan 1 paragraf. Ini udah oke. Ini kayaknya nggak usah pakai paragraf ya. Ini tahun. Oh, ibunya pakai ini.
Pakai aplikasi ini? Enggak. Iya Pak, pakai. Emang ada cewek ini? Ada cewek ini juga gitu? Itu gambarnya dari itu Pak, dari internet. Terus ini minta tolong SS ibu, tapi ibunya salah tangkap, jadi bingung, jadi internet Pak. Oh, harusnya mah Diva tuh fotonya di situ, jangan. Laporan keuangannya mana ya? Ini kalau yang Di bawah Pak. ini kan ya laporan keuangannya. Ini HPP-nya. Ini ya. Nah, berarti ini tinggal tambahin, kasih tahu bentuknya ya, kan bentuknya menggunakan spreadsheet. Nah, ini kasih tahu linknya. Linknya apa gitu. Oh, disertai ini paragrafnya itu Pak. Iya. Linknya apa. Termasuk juga yang ini juga linknya mana ya? Kan ada linknya nggak sih? Ada Pak. Ada Pak. Ini juga TikToknya mana linknya? Ini linknya juga. Gitu. Ini Instagram juga linknya. Linknya kalau bisa udah di itu juga ya, udah diperpendek juga. Jadi misalkan Instagram Bu Lilis, FB Bu Lilis, gitu ya. Linknya juga disesuaikan, jangan pabalatak, gitu ya. Kayak kemarin yang si spreadsheet aja. Kita tambahannya itu ya. Sama yang digital marketing tambahannya belum kelihatan ini ya. Apa namanya? Peningkatan penjualan. Setelah dilakukan DGM. Meskipun itu meningkat bukan gara-gara DGM karena kalian yang beli ya. Tapi maksudnya ya biar ada perkembangan aja gitu. Meskipun kita udah bahas tadi tidak terlalu signifikan ya ininya ya. Apa namanya tuh? Dampaknya. Gitu. Ini Pak, misalnya ini bisa pakai tabel, boleh. Mau pakai diagram juga boleh. Sebelum dan sesudah. Ya sama kayak ini aja. Nah sama kayak ini. Pak mau tanya. Yap. Kan tapi di kenyataannya nggak meningkat Pak. Jadi gimana ngejelasinnya? Nggak meningkat itu? Yang penjualan kan Pak? Iya. Kan tidak memenuhi target Pak. Iya. Nggak memenuhi target, tapi kan ada peningkatan kan? Iya sih.
Ya, maksudnya kalau misalkan per bulannya itu nggak meningkat, lihatnya per minggu gitu. Misalkan minggu ibu terakhir itu yang rendahnya berapa, nah yang ada kaliannya meningkat. Ngerti nggak? Oh iya Pak, jadi dipecah aja gitu ya Pak ya? Ya, pokoknya biar kelihatan meningkat gimana gitu. Oh iya Pak. Gitu. Ada lagi? Sama ini ya, tampilan pencatatannya belum ada malah ya. Tampilan pencatatan yang jurnal itu? Yang spreadsheet Pak? Iya, kan itu outputnya. Yang kalau ada penjualan, pembelian, nggak belum ada di sini ya? Iya belum ada Pak. Iya, Itu berarti di screenshot setiap sheet-nya Pak, apa iya. akhirnya aja, di laporannya aja? Kalau laporannya kan kayak gini kan, Iya. per sheet-nya aja. Jadi dari awalnya ya? Iya, kan fokusnya digital marketing. Malah menurut saya ya, yang HPP ini kurang gitu, kurang apa namanya, kurang sesuai. Tapi kalau mau masukin boleh, tapi yang pentingnya itu yang prinsip pencatatannya kan digital accounting, gitu. Digitalnya karena kita menggunakan spreadsheet, accountingnya ya pencatatannya berdasarkan prinsip accounting gitu. Oh iya Pak, mau nanya juga. Tapi kan itu kalau kita nge-screenshot-nya di laptop itu terbatas si ruangnya. Jadi nggak akan ke screenshot semua, separuh gitu kepotong nggak apa-apa Pak? Terbatas maksudnya. Oh iya nggak apa-apa. Kan yang penting mah header-nya atasnya. Maksudnya spreadsheet-nya atasnya gitu. Iya. Sampai ke bawahnya aja. Sebagiannya. Atau mau full itu juga boleh. Tapi jangan dikecilin banget ya. Sesuai sama sepantasnya aja gitu. Gitu. Gimana? Ya Pak. Ada lagi? Ini laba kapan ya 600.000? Itu per 16 Agustus Pak, terakhir. Berarti ini dibilangnya per 16 ya. 16 Agustus. Ya, itunya per 16 Agustus. Nah, ini nge-print screen-nya segini aja. Terus pembelian semuanya maksudnya sampai sheet-nya juga dilihatkan gitu. Yang pembelian juga sama, yang produk juga sama satu lagi yang laporan keuangan ya. Juga sama di ini. Begitu. Nah, itu bab 2 ya. Ada yang mau tanya bab 2? Pak, mau mastiin lagi, berarti yang HPP dihapus saja ya Pak? Boleh dihapus, boleh enggak. Kalau mau dihapus, boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Oh, iya Pak.
Tapi yang pasti mah yang penjelasan tadi itu penjelasan tentang cara menggunakan, ya, penjelasan tentang cara menggunakan atau cara mencatat di digital accounting, gitu. Itu penting. Berarti tata cara menggunakan, ya, atau mencatat dengan digital accounting. Berarti itu kita jelasin per step gitu, Pak. Klik ini, terus klik ini gitu maksudnya, Pak? Iya. Bisa by step, bisa kalimat untuk mengisi gitu ya. Untuk mengisinya adalah dengan cara memilih sheet penjualan, kemudian mengisi tanggal dengan mengisi tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, memilih barang yang telah ditentukan, harga satuan, berat, itu akan muncul sendiri. Kemudian mengisi jumlah, total harga akan muncul sendiri. Dan tambahkan keterangan apabila diperlukan. Begitu. Ada lagi? Sekarang bab 3 ya. Nih kesimpulannya harus bisa menjawab pertanyaan ya di awal bab 1. Pertanyaan pertama, bagaimana perhitungan harga pokok? Pertanyaannya itu emang. Oh ini ya pertanyaannya ini. Bagaimana, kenapa pemasaran online ya? Kenapa enggak DGM aja? Nah, iya Pak, nanti diperbaiki. Bagaimana DGM pada UMKM dapur Nyanyalis? Bagaimana? Jawabannya di kesimpulan. Nah, ini jawabannya. Nah, ini nggak ada hubungannya ya. Yang kedua ya, kan pertanyaannya tadi bagaimana DGM, yang kedua bagaimana DGA. Ini pertanyaan ke-1, kedua. Ini berarti nggak nyambung ya.
Jawaban terhadap apa itu minimnya variasi? Hubungannya sama digital marketing apa? Nggak ada ya? Atau ada menurut kalian? Kalau menurut saya sih kayaknya nggak ada ya. Harusnya bukan masih kurang gencar, tapi apa? Belum memaksimalkan ya. Belum memaksimalkan pemasaran UMKM Dapur Nyonya Lis belum memaksimalkan pemasaran secara digital kali ya. Nggak usah pada akun media sosial, kan ada Gojek dan GoFood juga. Kayak ada GoFood sama Shopee Food juga ya. UMKM Dapur Nyonya Lis belum memaksimalkan pemasaran secara digital. Nah, itu untuk jawaban DGM. Jawaban bagaimana DGA apa? Nomor 3, bukti kas masuk dan kas keluar masih tercampur. Ini mah bukan kesimpulan ya. Perhitungan harga pokok produksi masih kurang. Kurang naon? Pencatatan transaksi dan penyusunan tidak terjadwal. Ini juga ini hampir ya. Hampir benar ya. Harusnya kesimpulannya apa ya? UMKM belum melakukan digital accounting atau belum maksimalkan digital accounting gitu aja ya. Terus misalkan yang berikutnya kayak belum secara konsisten. Ini jadi jawabannya ini jawabannya tadi belum maksimal gitu. Yang kedua belum konsisten. DGA juga sama, belum maksimal, belum konsisten. Udah ada tapi tidak konsisten gitu kan ya? Nyatatnya deh. Kayak tadi kan digital udah ada, tapi ternyata jarang digunakan. Gunanya tetap yang manual. Gitu. Ada yang mau tanya bab 3? Pak mau nanya, itu kan untuk yang DGM sama DGA belum maksimal dan belum konsisten. Itu sama kita di bagian kesimpulan harus dijelasin lebih rinci lagi atau cuman poin utamanya aja, Pak? Ya poin utamanya aja. Kan udah dibahas itu. Jadi ada 4 kesimpulan kali ya. Ini minimal ya, kalau misalkan ada lagi tinggal ditambahin lagi. Ya, Pak. Berarti nomor 2 nggak nyambung ya. Saran nomor 2 nggak nyambung berarti ya. Nomor 3 juga enggak. Ya pokoknya si saran juga menyesuaikan ya. Sesuaikan dengan simpulan. Gitu. Ada yang tanya lagi? Bab 3. Kalau nggak ada, daftar pustaka.
Kata saya mah buku sama jurnal nggak usah dipisah lah. Bukunya kelihatan sedikit jadi. Kita tes. Nah, kalau misalkan di buku ini nggak dibalik ya, Anggraini Pratiwi dibalik nggak sih? Enggak ya? Kita lihat nih yang pertama. Kita tes nih ya. Hermi ini. Hermi Ahmad. Terus Jilma Dewi Ayuning Tias. Kita tes ada nggak di daftar pustaka? Nggak ada ya. Ini Jilma. Harusnya berarti kalau di daftar pustakanya Ningtyas Jilma, berarti di awal juga Ningtyas Jilma. Ngerti nggak? Maksudnya biar dikonfirmasi ke sini gampang. Kalau di depan Jilma Ningtyas, di sini Ningtyas Jilma kan bingung. Begitu ya. Ngerti nggak? Berarti harus dibalik juga ya. Jadi harus dibalik sesuai dapus. Gitu. Terus apa lagi? Nih, undang-undang ya. Undang-undang juga kita lihat nih kalau undang-undang kalian gimana. Ditulisin nggak undang-undang? Belum ada ya. Belum ada dapus undang-undang. Ya, ada yang belum. Itu baru yang ketahuan. Belum yang nggak ketahuan ya. Jadi pada saat masukin apa itu namanya? Pada saat masukin referensi langsung masukin ke daftar pustaka. Gitu. Kalau nggak pakai Mendeley gitu. Kalau pakai Mendeley mah kan otomatis. Tapi kalau misalkan enggak, ya manual aja. Kalau mau yang otomatis juga bisa. Takutnya kalian belum bisa yang otomatis, berarti manual. Pada saat ngisi referensi atau ada daftar pustaka, langsung simpan di daftar pustaka. Gitu. Silakan ada yang tanya, lampirannya mana lampirannya? Ini apa baju ungu nih? Jadi ibunya tuh punya seragam gitu, Pak. Terus kalian dikasih gitu? Apa dipinjemin? Dipinjemin buat foto aja. Emang ada yang warna ungu? Perasaan nggak ada saya pernah kesana.
ini apanya ya? Produk apa yang umum ini? Itu apa dikasih kayak souvenir gitu Pak buat perpisahan. Oh, buat kalian. Ya. Oh, dikirain saya foto produk. Bukan Pak. Ini di rooftopnya Ibu. Iya, di rooftopnya Ibu. Terus lampirannya ada ininya nggak ya? Daftar isi ada nggak sih? Oke, ada ya. Sudah deh. Ada yang mau tanya? Oh iya Pak, kan ini ada revisian dari identifikasi masalah bab 2 sama bab 3-nya juga. Nah, berarti itu nanti video juga kita revisi, Pak. Atau gimana? Video revisi. Emang kenapa videonya? Oh ya, ada itunya ya. Ada yang bedanya Pak. Iya, berarti mau nggak mau ya. Iya, betul. Iya, betul. Videonya juga menyesuaikan. Videonya bagus tuh. Siapa yang bikin? Yang editnya siapa? Coba. Ajis, Pak. Ajis, Pak. Iya. Bagus tuh. Kalau yang lain mah pakai suara Google, coba ada. Nggak niat banget nggak sih? Oh iya Pak, mau nanya juga Pak. Untuk video itu kita harus posting di YouTube atau tidak Pak? Bentar ya. Nggak posting di YouTube deh, tapi nanti upload di Google Drive. Nanti, oh ini ada, kalian udah dapat belum sih linknya, belum ya? Baru link yang upload foto doang Pak, yang kegiatan KKN. Ntar saya cari dulu. Berkas laporan KKN. Nah, itu drive-nya di grup ya. Itu yang udah kelompok yang udah ngumpulin. Kelompok 15 belum ya. Ya kan. Laporannya apa ya? Kenapa? Itu untuk yang laporannya aja ya Pak ya? Semuanya. Kuesioner, laporan, video, termasuk juga PowerPoint. Buat nanti kalau misalkan dipresentasikan. Gitu. Ada contohnya, lihat aja folder grup sebelah tuh ya. Yang udah. Gitu. Nanti kalau udah selesai, terakhir besok ya. Terakhir besok. Ada lagi? Jadi laporan sama videonya terakhir besok, berarti jam 12 malam, Pak? Iya, 27 kan sampai 23.59.
Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Untuk perpisahan lagi. Untuk saya ke tempat ibunya itu masalahnya ada di pertama saya kan tiap 2 minggu ini tiap hari ke kampus sampai sore. Terus ada lanjut rapat lagi kalau sore lagi ya. Terus saya tuh nggak diperbolehin ya. Kita tuh nggak diperbolehin ke UKM, makanya digital marketing. Itu masalahnya. Makanya kenapa saya nggak ke sana. Tapi saya belum nelfon Bu Lilisnya, belum ini. Kelupaan kemarin sampai sore juga. Gitu. Makanya kan kalau ke tempatnya Ibu nggak mungkin 5 menit ya. Kalian tahu sendiri kan. Pasti Ibu cerita gitu kan. Jadi kalau saya mau ke sana pas jam makan siang, takutnya bablas sampai sore kayak waktu itu gitu. Mas saya ke sana begitu, tapi nggak apa-apa, itu urusan saya aja deh. Gitu ya. Ada lagi sebelum kita perpisahan sebagai KKN? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya. Ditunggu tugas uploadnya ya. Nanti kalau udah upload kabarin di grup ya. Termasuk sama kuesionernya juga ya. Kuesioner yang kemarin udah dikirimin di upload. Nanti lihat folder kelompok sebelah aja. Oke, terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.